Seminggu kemudian, Cela dan Ervan sudah kembali ke tanah air. Wajah Ervan terlihat berseri-seri sekali karena pernikahan mereka akan digelar 2 minggu lagi. Sambil menunggu perut Cela benar-benar pulih, jadinya perempuan itu harus istirahat total dan Ervan melarang dia untuk ke kantor. Maunya Ervan sih minggu depan, tapi takut saja perut Cela bekas jahitan itu kenapa-napa karena terlalu tergesa-gesa. Kamu harus jaga kesehatan, kalau butuh sesuatu telepon aku aja, biar aku yang membelikan untuk kamu meskipun tengah malam. Ucap Ervan sambil mengusap pucuk kepala calon istrinya. Iya mas, tapi apa nggak ngerepotin kamu? Tanya Cela sambil menatap Ervan dengan mata berbinar. Tentu saja tidak, aku senang direpotin sama kamu, artinya kamu menganggap aku memang calon suami kamu, dan artinya aku berguna buat kamu. Jawab Ervan. Cela menangis terharu mendengar ucapan Ervan, seandainya sudah halal pastinya dia memeluk laki-laki di depannya itu. Pelukannya dipending sampai halal. Celetuk Ervan sambil mencubit pipi Cela yang basah akibat air matanya. Cela berpisah dengan Ervan, karena Cela pulang ikut mobil tante dan omnya. Ervan melambaikan tangannya dan Cela pun melakukan hal yang sama. Len, terima kasih sudah memberitahu Ervan hari itu. Ucap Cela menatap Lenzi yang hanya tersenyum kecil. Gak usah berterima kasih, memang seharusnya dia tahu, Cel, artinya dia begitu menyayangi kamu dan tidak main-main dengan hubungan kalian. Dia yang maksa aku agar jujur, dia bahkan sampai mengancam aku biar memberitahu dia, di negara mana tujuan kamu serta alamat tempat tinggal dan rumah sakitnya. Ujar Lenzi menceritakan semuanya. Aku merasa menjadi perempuan beruntung karena bisa bertemu Ervan karena hal konyol itu, ujar Cela sambil tersenyum mengingat pertemuan dia dengan Ervan untuk pertama kalinya. Haha, dulu dipaksa papanya Mas Gavin kan, agar Ervan mau nikahin kamu, namun sekarang malah mau nikah beneran dan karena saling mencintai. Ujar Lenzi membuat Cela mengangguk tersenyum malu. Beberapa minggu kemudian, Cela menatap wajahnya di pantulan kaca, saat ini dia sudah memakai gaun pengantin berwarna putih. Pernikahan dia dan Ervan diadakan di rumah tantenya itu karena rumah mereka sangat luas, jadi tidak perlu menyewa hotel. Akad nikahnya sudah hari kemarin dan hari ini adalah resepsinya. Cela turun bersama dengan para bridesmaid, dia berjalan pelan menuruni tangga dan pelaminannya berada di ruang tengah karena rumah mereka sudah disulap seperti pernikahan di ballroom hotel biasanya. Berjalan di atas karpet merah bersama dengan Ervan. Mbak Cela cantik banget kan kak? Ucap Lenzi yang berdiri di samping Dinda sambil mengambil foto pengantinnya. Apalagi kamu nanti, gak lama lagi kamu yang menyusul. Goda Dinda membuat wajah Lenzi jadi malu. Setelah selesai resepsinya, Cela dan Ervan ke kamar, mereka merebahkan badannya karena sama-sama lelah, karena kadang duduk dan berdiri menerima tamu. Cela dan Ervan juga sudah mandi beberapa menit yang lalu, saat ini keduanya hanya meluruskan pinggangnya sebentar. Cela tiba-tiba membelalakan matanya, karena merasakan sesuatu. Dia langsung berdiri dan menyambar handuk untuk menutupi pinggangnya. Ervan sampai dibuat heran karena perempuan itu nampak membongkar lemarinya mencari sesuatu. Cel, kamu cari apa? Tanya Ervan, dia beranjak dari ranjang lalu mendekati Cela. Itu, cari roti tawar. Cicit Cela pelan. Roti tawar. Memangnya kamu suka menyimpan roti di laci meja rias kamu? Apa gak busuk? Tanya Ervan. Cela menggeleng kepalanya pelan sambil mencari di lemari pakaiannya, siapa tahu Bibi malah memindahnya ke sana. Dia gak akan busuk, orang tahan lama dan masih ada plastiknya. Jawab Cela. Nampak Ervan manggut-manggut. Biar aku carikan di bawah, nanya sama tante atau Lenzi. Ucap Ervan. Cela hanya manggut-manggut.
Memangnya kamu gak malu? Malu kenapa? Heran Ervan mengernyitkan keningnya. Udah lupain aja, buruan ya. Ervan mengacungkan jempolnya dan keluar dari dalam kamar. Cela melepaskan handuk dan menatap belakangnya di pantulan kaca, ternyata deras banget sampai celananya saja udah tembus. Kalau gini, paling 4-5 jam udah ganti lagi. Gumam Cela. Sedangkan Ervan di bawah langsung menanyakan dengan Mama Sulina. Apa ada roti tawar Tan? Cela mau itu katanya mungkin dia lapar tapi gak kepengen makan nasi. Ucap Ervan. Di belakang Van, tanya sama Bibi kalau gak langsung diambil aja di kulkas. Ucap Mama Sulina yang sedang membantu orang-orang membereskan bekas resepsi tadi. Ervan mengambil sendiri di kulkas, dia tidak memakaikan selai karena mungkin saja Cela sedang diet pikirnya. Mas, apa ada? Tanya Cela. Karena melihat Ervan hanya membawa sepiring roti namun tidak ada roti tawar yang dia maksud. Ini sayang, gak aku oleskan selai, takut kamu diet. Ervan menyodorkan piring yang isinya benar-benar roti. Cela menepuk jidatnya, ternyata suaminya tidak tahu apa yang dia maksud roti tawar. Cela langsung menyambar ponselnya dan menelpon Lenzi. Len, aku bocor gak bisa turun, lagian Ervan gak ngerti, kamu antar itu ke sini ya, minjam punya kamu aja dulu. Setelah itu Cela mematikan sambungan teleponnya dan menghela napasnya panjang. Dia geleng-geleng kepala melihat kelakuan suaminya yang benar-benar mengambil roti tawar untuk dimakan itu. Sebenarnya salah dia sendiri tidak menjelaskan apa fungsi roti tawarnya tadi. Cela tidak pernah menyebut pembalut karena dia selalu menyebutnya roti tawar. Kamu kenapa Cel? Katanya tadi mau roti tawar, kok malah gak mau lagi? Heran Ervan membuat Cela menggeleng kepalanya. Buka roti yang itu aku maksud mas, untuk ini. Tunjuk Cela ke belakangnya seketika membuat Ervan lemas. Karena otaknya langsung menjurus ke malam pertama. Apa ini yang disebut gagal malam pertama? Gagal unboxing. Batin Ervan. Ternyata mesum juga otaknya mentang-mentang sudah halal. Kamu kenapa mas, kok tiba-tiba diam dan muka kamu langsung berubah lesu? Kamu gak enak badan? Tanya Cela lalu menempelkan telapak tangannya di dahi Ervan namun tidak panas. Gak, aku tiba-tiba sedikit pusing aja. Jawab Ervan lalu duduk di sofa membawa roti tawar tadi. Akhirnya dia yang malah memakan roti tawar itu dengan perasaan galau. Tidak lama datang Lenzi dan Cela langsung membukakan pintu. Mbak, tadi kamu ada meminta Bang Ervan buat beli roti tawar. Tanya Lenzi penasaran. Gak ada, tapi aku meminta dia buat nanyain sama kamu atau tante. Ternyata yang dia tanyain malah roti tawar yang buat dimakan. Sahut Cela. Lenzi tertawa mendengarnya karena dia tidak menyangka kalau Ervan juga sama saja dengan kebanyakan cowok yang tidak paham apa itu roti tawar. Setelah selesai memasang itunya, Cela keluar dari kamar mandi lalu duduk di sofa. Terlihat sang suami sibuk dengan ponselnya dan Cela mencoba mengintip. Hap! Ervan langsung memeluknya membuat Cela kaget. Jantungnya langsung tiba-tiba berdetak dengan kencang. Cela mendongakkan kepalanya menatap suaminya yang tersenyum manis. Kenapa mengintip Kan bisa langsung nanya dan pastinya aku kasih lihat apa aja yang ada di ponsel aku. Ucap Ervan membuat Cela jadi tersenyum malu. Cuman sedikit penasaran aja, gak penasaran banget. Celetuk Cela membuat Ervan malah gemas mendengarnya. Dia langsung mencubit hidung istrinya lalu mencium kening perempuan itu pelan. Pintu kamar mereka diketuk, ternyata Bibi memanggil mereka agar turun makan malam. Ervan dan Cela pun turun ke bawah. Karena mereka menyewa orang untuk membereskan bekas resepsi tadi,
makanya sekarang sudah terlepas semua hiasan dan segala macam, sedangkan untuk makanannya mereka memesan catering jadi tidak repot-repot sibuk memasak. Tadi kamu lapar banget Cel. Kenapa gak turun untuk makan duluan? Heran tantenya. Salah rotinya Tan. Balas Cela sambil menyuap makanannya. Bukan roti untuk dimakan Ma, tapi roti tawar yang satunya. Timpal Lensi. Mama Sulina malah tersenyum mendengarnya. Masa subur berarti kamu Cel, pasti nanti bakalan cepat isi. Ucap Mama Sulina, namun Cela hanya mengiyakan saja karena tidak terlalu paham karena dia tidak pernah mendengar kata masa subur itu sebelumnya. Setelah selesai makan malam Cela istirahat lebih dulu, karena perutnya terasa nyeri. Begitulah kalau sudah datang tamu bulanannya. Kamu kenapa? Tanya Ervan, karena melihat istrinya meringis memegang perutnya. Biasa, kalau perempuan kedatangan tamu bulanan memang kayak gini. Jawab Cela pelan. Dia mencari jilbab segitiga lalu mengikat di perutnya, begitulah jurus andalannya kalau sudah perutnya sakit, untung saja dia sudah makan coba kalau belum. Biar lapar seperti apapun, pasti gak akan bisa makan karena sakit perutnya itu. Ervan menekan-nekan perut istrinya dengan pelan supaya bisa mengurangi sakit perutnya dan Cela juga nampak diam tidak meringis kesakitan lagi. Ternyata sang istri malah tertidur karena terdengar deru nafasnya yang netral dan matanya juga sudah merem. Sudah tidur ternyata. Ervan menyelimuti istrinya dengan benar lalu beranjak dari kasur dan menelpon Gavin. Bagaimana? Sudah diusut oleh Gaskra, orangnya udah dibawa ke kantor polisi. Ternyata orang yang sudah menukar hasil labnya itu adalah perawat yang dibayar mahal oleh seseorang. Kamu penasaran gak siapa orangnya? Tanya Gavin di seberang sana membuat Ervan kesal. Langsung sebut aja siapa dia. Gak usah bertele-tele, Gavin. Kesal Ervan membuat Gavin terkekeh di seberang sana. Mantannya, mungkin orang itu gak terima kalau Cela sekarang menjadi orang sukses. Iri dengki makanya berani membayar mahal perawat itu, agar Cela frustasi dengan penyakit yang dia alamin itu. Abang tahu gak berapa bayarannya? 9 juta bang, padahal uang itu gak seberapa dibanding dia kehilangan pekerjaannya. Laki-lakinya juga sudah dibawa Gaskra ke kantor polisi, besok juga Om Mahesa yang akan ke kantor polisi. Ucap Gavin di seberang sana. Ervan duduk diam di sofa, dia masih tidak menyangka kalau ada orang terobsesi begitu dengan mantannya dan dengan teganya ingin membuat Cela depresi atau gila karena stres memikirkan penyakitnya yang salah diagnosa itu. Untung saja Cela tidak sampai stres begitu tapi dia langsung berpikiran untuk mengobatinya. Keesokan harinya. Di tempat lain. Ale sedang rebahan di dekat sang momi sambil mengelus perut buncit mominya. Adik-adik Ale yang paling tersayang banyak-banyak, Ale pengen banget ketemu kalian cepat-cepat, biar Ale punya teman. Ale sekarang juga udah banyak teman sih, ada abang, adik Saka, terus Om Empat dan Om Nick dan Rival, tapi Om Raci gak ada, Ale kangen. Ucapnya lesu, suaranya sangat lesu seperti orang yang sedang galau dan patah hati biasanya. Om Raci itu sedang mengantar nenek berobat di luar negeri sayang, nanti kalau nenek sudah benar-benar sembuh, Om balik lagi, Ale doain nenek ya biar cepat sembuh. Ucap Anissa mengelus punggung bocah yang sedang memeluknya itu. Tapi Ale kangen Mom, gimana kalau Om Raci punya anak baru di sana? Ale jadi dilupakan deh, Ale marah aja deh sama Om. Rajuk Ale lalu menyembunyikan wajahnya di leher Anissa. Malam hari. Jay pulang lalu menyandarkan tubuhnya di sofa. Dia memiringkan badannya ke samping karena badannya terasa pegal. Astagfirullah. Jay terlonjak kaget dan langsung berdiri. Pelakunya hanya nyengir kuda saja tanpa merasa bersalah. Gimana tidak terkejut, Ale memakai masker putih duduk diam di sofa tanpa bergerak.
Jay awalnya tidak menyadari kalau ada putrinya di sofa samping karena terlalu lelah dan kepala putrinya tadi tidak kelihatan dari belakang sofa. "Kenapa kamu malah membuat Daddy kaget, Al? Bagaimana kalau Daddy jantungan?" tanya Jay, namun Ale hanya terkikik geli, bahkan masker wajahnya sampai retak karena dia malah tertawa ngakak. Salah Daddy sendiri, duduk sambil melamun, padahal wajah Ale ini cantik dan imut. "Kok Daddy malah kaget sih?" Terlihat bocah itu memasang wajahnya cemberut. "Siapa yang memakaikan kamu masker wajah begini?" "Mommy," kata Mommy biar muka Ale makin imut dan cantik, lembut putih dan bercahaya. Ale memperagakan gaya iklan produk kecantikan biasanya. "Masih kecil udah mikirin kecantikan, belajar yang benar sayang, Ale udah belajar belum?" "Sudah." Karena Ale bosan gak ngapa-ngapain, jadinya Ale mau pakai masker aja kayak Mommy, kan ini bisa untuk anak kecil dat, jadi gak apa-apa kalau Ale yang pakai, sahutnya. Jay masuk kamar, terlihat istrinya sedang berdiri di dekat dinding. Perempuan itu sedang menatap bulan. Karena kamar mereka dindingnya kaca jadi pemandangan malam terlihat sangat cantik dan indah. Jay melingkarkan tangannya di perut sang istri. "Jangan melamun sayang, apa bulannya kelihatan cantik?" "Sangat cantik Mas," jawab Anissa pelan. "Sayang, tadi Ale membuat aku kaget." "Aduh Jay, memangnya dia ngapain? Kok kamu bisa kaget?" heran Anissa. "Dia gak ngapa-ngapain sih, mukanya itu yang membuat aku kaget. Udah gak gerak tapi matanya melek dan mukanya putih udah mirip Kunti aja," sahut Jay. Anissa terkekeh, kalau saja Ale mendengar ucapan dedinya yang mengatakan dia mirip Kunti, pasti udah merajuk dan gak teguran lagi sama dedinya. 2 hari kemudian, Ale duduk di ayunan dekat kolam, dia menatap gelang tangan yang masih baru itu, dibelikan sekitar 2 minggu yang lalu. "Ale berenang yuk," ajak Alvin. Alvin membawa pelampung bebek 2, karena ingin mengajak adiknya berenang. "Abang aja deh, Ale takut tenggelam." "Ada abang, lagian abang sudah pandai berenang, enak pakai ini Al." Namun bocah itu tetap menggeleng dengan muka malas. "Kamu kenapa diam? Gak ikut berenang?" Ale hanya mendengar saja pertanyaan orang itu, dia sedang malas berbicara bahkan menoleh pun juga malas dia. "Apa kamu tidak rindu dengan Om Raci?" "Rindu?" Tapi Ale ngambek, karena Om Raci sangat lama sama nenek berobat. Kalau Om Raci pulang, Ale gak mau ngomong. Ale malas dan marah sama Om Raci, sahut Ale dengan wajah yang benar-benar kesal. Dia bahkan tidak menoleh melihat orang itu, begitulah kalau dia sudah marah. "Ciluk ba." Mata Ale melotot, sedangkan Raci malah terkikik geli melihat muka Ale yang makin kesal. "Om sudah pulang." Pekik Ale langsung turun dari ayunannya. "Iya," jawab Raci. Namun Ale malah meninggalkan dia pergi menuju kamarnya di atas. Apa bocah itu benar-benar merajuk? Gumam Raci bingung sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal.